Peredaran Jokowi Prabowo Gibran 2 periode untungkan atau rugikan Prabowo? Dua hal yang ingin saya katakan. Pertama adalah bahwa tentu aja saya nggak bisa mewakili semua pendukung Jokowi ya. Buat semua pendukung Prabowo jangan pernah khawatir. Kami akan menjalankan apa yang diarahkan oleh Pak Jokowi kepada kami, bahwa kami akan mendukung Prabowo Gibran sampai 2034. Tentu saja ada kecualinya. Kecuali misalnya ada upaya pecah belahnya berhasil, Pak Jokowi akhirnya nggak lagi ingin dekat dengan Pak Jokowi atau Gibran dan seterusnya. Tapi kalau itu tidak terjadi, kita nggak pernah mengkhianati Pak Prabowo. Nggak ada buktinya, itu satu. Baik. Tapi yang kedua saya mau katakan dulu bahwa saya senang bahwa hari ini teman-teman tuh bilang bahwa yuk kita ngomong hal-hal yang lebih substansial. Yang tadi dikatakan, betul, saya setuju. Udahlah, itu soal ijazah Pak Jokowi selesai aja lah. Itu Roy Suryo masih juga terus referee ikut dukung lagi. Terus saya mau bilang palsu ijazahnya gimana? Soal kalau asli ya tunjukkan. Pemakzulan Gibran. Gibran juga nggak jelas ijazahnya. Jadi nggak akan merugikan seorang Prabowo ya? Artinya gini, hal-hal semacam itu jangan kemudian menyita waktu kita. Kita bicara tentang makanan bergizi gratis. Kita ngomong makanya tentang Pak Jokowi jangan ikut-ikutan dalam politik. Istirahatlah dia sebagai former presiden. Arahan Jokowi Prabowo Gibran 2 periode menguntungkan atau merugikan bagi seorang Prabowo nantinya? Dia cawe-cawe sebenarnya kan itu nggak bisa dijawab sekarang. Dalam politik, dalam bisnis itu kan mirip-mirip. Siapa kamu sehingga ketika berjalan dengan saya tambah kuat. Sesederhana itu aja. Kalau kamu berjalan dengan saya tambah lemah, kayaknya nggak jalan bareng deh, kira-kira seperti itu. Tapi menjawab apa yang disampaikan oleh Bung Ade tadi menarik. Problem ijazah juga problem buat mereka. Kenapa mereka bilang, kita asli bisa nggak jadi? Gitu loh, kalau yang dipertanyakan saya bisa jadi, harusnya mereka lebih jadi lagi. Artinya bahwa memastikan ijazah itu ya, Bung Refli Harun ya, itu juga menjawab kepentingan mereka karena mereka berjuang bertahun-tahun belajar. Mosok terus. Udah asli. Bukan maksud gua. Mereka berjuang untuk ijazah asli. Tiap hari kuliah. Tiap hari datang. Tiap hari ketemu dosen. Dimarahin. Ijazahnya asli. Belum lulus. Nanti belum asli punya kan? ijazah ini. Asli. Pengen ijazah asli atau ijazah palsu? Ijazah udah pasti asli lah. Artinya mereka juga pengen memastikan ijazah pemimpin-pemimpinnya juga asli. Jadi 2 periode merugikan atau enggak bagi seorang Prabowo? Belum dijawab, Abang. Loh kalau itu dijawabnya nanti, tapi prinsipnya sederhana. Siapa kamu kalau berjalan dengan saya tambah kuat. Kalau dengan berjalan dengan saya tambah lemah, tentu tidak akan saya bawa. Dan secara konstitusional tidak ada kewajiban harus bareng-bareng 2 periode. Secara historis Jokowi juga tidak bareng dan wakil presiden yang sama selama 2 periode. JK udah 2 periode, Bang. Dengan wapres yang sama dalam 2 periode. Ya, JK 2 periode wapres, jadi nggak bisa. Loh, bukan Baik, presiden. Saya ke Bang David, kalau Gibran lanjut di 2029, Pilpres 2034, muluskah jalannya kalau pakai skenario seorang Jokowi? Jadi gini, pertama tadi Jokowi menyampaikan statement itu kan gini, sebagai negarawan dan pengalaman panjang beliau, kata saya setiap Jokowi batuk aja itu membuat bereaksi semua para politisi, para kelompok-kelompok organisasi partai dan seterusnya. Nah, jadi gini, Jokowi sebagai negarawan ingin mengatakan bahwa jangan membuat kekisruan di dalam periodisasi Prabowo Gibran, karena begitu isu-isu untuk mengacak-acak kepemimpinan duet 2-in-1 Prabowo Gibran ini, maka ini akan pincang pemerintahan ini. Nah, itu kan gerakan-gerakan yang ada sekarang itu dibaca secara cerdas oleh seorang Jokowi karena punya pengalaman panjang dan kematangan politik. Luar biasa memang. Kalau mau program-program Prabowo Gibran ini jalan baik, maka jangan membuat kerusuhan, mencoba-coba membangun narasi untuk memisahkan Prabowo. Luar biasa. Semakin takut dia kelihatan, makin takut dipisahkan. Ketika mengikuti skenario semakin seorang Jokowi, khawatir dipisahkan, nanti nggak berguna lagi. 2 poin, Mbak. Apa? Singkat aja. Darah yang tumpah di demonstrasi Agustus kemarin, 1 poin besarnya adalah kami generasi muda akan terus menuntut pertanggungjawaban negara kepada rakyatnya, baik soal pajak, baik soal kekuasaan, baik soal produk, undang-undang, kebijakan. Bahasa bayinya gini, Mbak, Prabowo Gibran Menteri DPR itu karyawan kita bosnya. Bahkan kita pemegang saham terbesar.
Karena Gen Z 50% ke atas. Baik. Jadi karyawan mana yang dikontrak 5 tahun, baru kerja setahun, udah minta 10 tahun. Kami nggak ngerti sebagai bosnya kenapa itu bisa keluar sekarang. Oke. Itu aja Mbak. Baik. Kita pengen kembalikan diskursus hari ini negara kembali ke bab kebijakan publik dan kesejahteraan kami sebagai orang-orang muda. Terima kasih. Baik, terima kasih Berdian, terima kasih Bang Endarsa, Pak Refli, Bang Hadian, Bang Freddy, Bang David, Bang Ade, dan juga Pak Gintring. Dengan demikian saudara, saya masih Tarigan undur diri. Sampai jumpa minggu depan di Bola Liar.